ketemu lagi dengan saya, Hetty Rindiani. Kebetulan saya lagi nyantai, duduk dulu di sini sambil menunggu berangkatan pesawatnya. Pagi ini kita tunggu dulu di hotel, baru kita ke bandara. Terus kita balik ke kota cantik Palangkaraya. Saat ini saya masih di Jakarta. Udah 3 hari di sini ya. Jadi ya kekenangan saya. Jadi hasil bungsu. Nah, kita udah puas jalan-jalan, kita menikmati hari-hari di sini di Jakarta. Saatnya kita balik ke kota cantik Palangkaraya. Iya sayang. Sayang di situ, jangan di situ. Basah nanti. Ini punya mainan. Suntikannya paling besar. Kalau di Jakarta ya, memang jalannya padat. Tapi di Jakarta adalah kota impian saya dari kecil. Dari kecil dulu kalau lihat film-film Rhoma Irama ya, waduh jadi pengen rasanya ke Jakarta. Dari saya SD itu kira-kira sekitar tahun 1994 ya, dulu kan rame film Roma. Jadi saya hanya melihat aja Monas itu, hanya di TV. Tapi setelah saya sering kesini, rasanya hati senang. Dia berasal dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Berasal dari sebuah kampung, lahir di kampung namanya Lawang Uruk. Saya pindah ikut orang tua ke kampung yang namanya Galiu. Di situ saya tinggal ikut orang tua sampai kelas 6 SD. Terus saya melanjutkan sekolah, kebetulan sekolah SMP-nya nggak ada di situ. Saya sekolah di kampung lain. Yang kampung nggak jauh dari situ, tapi saya netap di kampung orang selama 3 tahun. Terus setelah itu saya melanjutkan sekolah lagi. Tidak mau di kampung lagi, tapi saya mau ke kota. Saya melanjutkannya di kota Palangkaraya. Di situ saya ikut orang. Saya kerja, membantu orang tempat saya tinggal. Setelah itu saya tinggal di asrama, di sekolah sampai saya menetap di Palangkaraya sampai saya punya anak 3. Yang pertama sudah kelas 3 SMK Telkom di Banjarmasin, yang kedua masih kelas 6 SD, yang bungsunya di Mas Pramono 0 besar. Iya. Saya kalau jalan-jalan gini ya, itu ada kereta api lewat. Kalau kereta api lewat, rasanya tuh seneng lihatnya. Di sini rasanya wow. Walaupun saya sudah sering kesini, rasanya bikin seneng gitu. Kalau saya jalan ke Bali, ke Surabaya, jadi ingat orang tua. Orang tua tinggal di Palangkaraya, Kalimantan ya. Orang tua nggak ikut. Walaupun saya sudah punya anak 3, saya tetap selalu kangen dengan orang tua saya. Saya sering video call dengan orang tua saya. Tiap minggu saya kunjungi. Kalau ayah saya berasal dari Manen Paduran, Kalimantan Tengah, ibu saya berasal dari Lawang Uruk, Kalimantan Tengah. Jadi gak jauh, hanya beda berapa kampung ya, 1 kampung beda. Jadi rasanya kalau kita jalan-jalan gitu jadi ingat orang tua. Ingat orang tua. Iya.
itu ya nggak tahu nasib itu nggak tahu. Orang nggak tahu nasibnya itu gimana nantinya. Seperti saya dulu waktu kecil hanya ngelihat pesawat. Kalau ada pesawat lewat, saya di kampung lari pasti ngejar pesawat. Walaupun saya lagi nyuci, walaupun saya lagi nyapu, saya keluar rumah, saya langsung lari, langsung melambaikan tangan, dada pesawat. Saya bilang, suatu saat saya akan menaikimu, suatu saat saya akan ikut kamu, saya akan jalan-jalan ikut kamu. Padahal itu sebenarnya nggak mungkin dan anak kampung mau naik pesawat mau kemana? Tahu jalan nggak tahu jalan sebenarnya. Cuma ya kita nggak tahu nasib orang, kita nggak tahu rezeki orang. Makanya jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah menghina orang lain, karena kita nggak tahu nasib orang. Suatu saat nasib orang bisa berubah. Suatu saat apa yang kamu omongin, apa yang kamu hina itu akan kembali ke kamu. Karma itu berlaku. Orang yang menghina, menjelekkan, mencaci maki, itu akan kembali ke kamu. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tanam itu kamu tuai sendiri. Kita tidak tahu nasib orang. Kalau saya dihina, dicaci maki itu oleh orang terdekat, saya diam, saya ngalah. Bukan saya kalah, tapi buat apa? Kita tidak perlu melakukan. Karena Allah, saya punya Allah, saya mualaf, saya dari SD, saya beda agama dengan orang tua saya. Dari SD saya sudah pengen masuk Islam, tapi orang tua saya bilang jangan, karena orang tua saya Nasrani. Setiap saya mendengarkan azan subuh, hati saya rasanya tenang. Itu yang selalu terdengar di telinga saya. Tapi orang tua saya nggak mengizinkan. Tapi dalam hati saya, kalau memang ini agama saya, kalau ini memang ajaran saya, itu akan tercapai. Alhamdulillah, saya cari jalan. Nah, saya tidak bisa masuk Islam sendiri. Keluarga saya Nasrani semua. Saya harus mencari suami yang Muslim. Disitulah jalan saya masuk ke Islam. Saya nggak peduli orang menghina saya, mencaci maki saya. Karena saya, mungkin orang menilai saya kan, saya nggak cantik, saya tidak kaya, karena saya tidak pernah mengharapkan harta orang tua. Saya memang tidak kaya, tapi saya dari kecil selalu mandiri, berjuang, mencari uang sendiri. Saya tidak mau minta dan orang tua. Kita nggak tahu nasib orang. Itu yang perlu diingat. Apapun yang kalian omongin, apapun yang kalian tanam keburukan itu, kalian akan menuainya sendiri. Manusia tidak ada yang bantu, tidak ada yang bantu. Hanya Allah yang bantu saya. Allah yang akan membalas. Karena Allah tahu hati saya. Karena Allah tahu perilaku saya. Allah yang tahu, orang yang menilai. Kita hanya bisa menjalankan apa yang
Allah perintahkan. Walaupun saya mualaf, sedikit banyak saya tahu agama. Jadi intinya, kita jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah mencaci maki orang lain. Hidup ini terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kita akan semakin tua, makin tua, makin tua, makin tua, makin menua. Manusia tidak ada yang abadi. Karena kita hanya bisa menjalankan. Nasib bisa kita rubah, tapi takdir tidak bisa kita rubah. Nasib bisa kita rubah. Sampai di sini dulu. Dadah sayang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu karena kita berangkatnya pagi ini. Kita harus menunggu di bandara dulu sekitar 2 jam dulu baru kita berangkat. Oke. Selamat pagi.